waktu itu kejadiannya tanggal 24 Maret. Tapi kalian tahu nggak sih Bunda pada saat itu ya? Nggak tahu. Curiga? Curiga. Curiga kayak Terus di situ saya berpikir gitu, aku harus berubah. Karena alhamdulillah saya juga udah pernah ikut kelas-kelas yang di ISQ Pak Ari Ginanjar. setiap pagi Bunda bangunin aku untuk sekolah. Baju-baju kita selalu dirapihin sama Bunda. Bundaku juga selalu masakin makanan kesukaan kita. Bunda selalu memberikan kita yang terbaik. Ayah selalu terhibur kalau melihat Bunda melakukan hal yang lucu. Kakak aku setiap kerja sampai pagi terus. Untung ada Bunda. Di mata aku, Bunda yang paling kuat, yang paling hebat, selalu sayang sama aku, kakak, sama ayah. Assalamualaikum keluarga Sultan. Alhamdulillah malam ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol. Yang pasti aku sama Raffi pengen tanya-tanya ke Bunda. Kira-kira nanya apa ya? Bunda kan waktu itu kan pernah ya kan kena. I just know it juga baru sekarang karena kemarin-kemarin kayak nggak tahu. Lo pernah ngomong. Ya nggak pernah ngomong. Nah itu kayak gimana rasanya? Aku takut gitu. Yang pasti waktu itu Bunda tanggal 24 Maret sebelum dinyatakan positif. Pada saat itu benar-benar ya mungkin semua pada tahu ya, masih jarang sekali yang kena. Bahkan waktu itu baru yang dari Depok kalau nggak salah. Terus setelah itu ada Andrea ya, siapa artis itu yang masuk ke atlet itu, ke rumah sakit atlet. Setelah itu kayaknya baru saya gitu. Jadi aku di sini hanya mau sharing aja. Kenapa aku sharingnya baru setelah setahun kemudian? Karena sekarang ini masih juga banyak, masih juga yang terpapar gitu kan. Aku mau sharing di sini bahwa pada saat itu aku benar-benar bingung, cemas, pokoknya hatinya tuh benar-benar nggak tahu mesti kayak gimana pada saat itu. Karena di rumah pun aku yang tahu hanya Mas Sultan sama dokter yang dikirim dari keluarganya Bunda Eno. Makasih banyak Bunda Eno sayang, dan juga Papa Sigit, semuanya pokoknya yang ada di keluarga di sana. Terima kasih banyak, supportnya sangat luar biasa. Jadi waktu itu kejadiannya tanggal 24 Maret aku sempat syuting, masih tayang pada saat itu, tapi sudah mulai lockdown Jakarta khususnya. Panasnya udah tinggi banget, hampir 39,5 waktu itu di lokasi syuting, udah lemes banget. Terus tapi nggak ada gejala flu atau yang lain, nggak ada, hanya panas dan lemes aja. Nah setelah itu selesai itu aku udah bilang udah deh aku stop dulu aja, aku nggak mau dilanjutin gitu karena udah nggak mampu. Udah tuh, nah aku pikir hanya ya flu atau tipes atau biasa lah, karena aku sering kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku ke dokter aku, terus karena waktu itu aku nggak mau ke rumah sakit kan, khawatir banget, pokoknya serba mencekam kan pada saat itu kan. Akhirnya aku ke dokter itu, sini juga masih ada. Ini aku benar-benar yang mungkin nanti bisa di sharing ya, nanti akan aku taruh di vlog aku. Ini pada saat aku di tempat dokter itu, terus itu udah menggigil, udah rasanya udah nggak karuan, udah sesak nafas. Tapi aku nggak ada kepikiran kena COVID gitu kan, aku pikir aku cuma flu doang sama kecapean itu aja. Karena
memang scene aku kan scene yang nangis, scene yang outdoor, yang menguras segala macem lah pokoknya. Nah, aku setelah itu dipanggil dokter dari keluarganya Mbak Eno yang tadi aku cerita. Udah, akhirnya yang dicek aku dan Sultan pada saat itu. Sama-sama kita dicek. Terus Allahu Akbar, aku yang positif. Sultan sama sekali tidak positif. Tapi kan tetap aja Bunda kan orangnya parno. Parah banget, mau apa aja udah parno. Jadi kayak semua vibe aja diturun gitu. Iya emang benar. Karena Bunda parnoan orangnya. Iya emang Saya benar. nggak usah biasa-biasa santai. Ya gimana itu terjadi? Bayangin aja Queen, dari orang belum pada tahu, orang belum pernah kena, terus tiba-tiba Bunda divonis seperti itu, rasanya kan lemes banget gitu kan. Tapi gimana ya, susah juga sih. Terus Bunda jantungnya tuh kayak turun, pokoknya nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu mesti ngomong apa. Yang pasti udah mesti langsung pisah kamar kan sama ayah kan. Ayah di home theater, kalian di masing-masing. Tapi kalian tahu nggak sih Bunda pada saat itu ya? Nggak tahu. Curiga? Curiga Kak. Curiga kayak ini Karena kenapa sih? Kok kita tiba-tiba nggak boleh kayak ketemu, tiba-tiba gitu. kita nggak boleh ketemu sama Bunda, kita emang ada apa gitu loh. Terus nggak nanya sama ayah? Ayah juga Ayah enggak juga, apa-apa. iya. Terus kayak oke. Ya udah. Ingat nggak sih kamu ke kamar yang kamu nongol Bunda? Aku ngapain kesini Bunda? So kaget gitu. Ini apa sih kayak emang aku siapa gitu, jahat banget nggak boleh Tapi masuk. nggak curiga, cuman aneh aja gitu Iya, ya. apaan sih, kenapa ini nggak boleh masuk, enak aja gitu. Kayak ini maksudnya apa nih? Emang kamu ngapain masuk? Ya kan mau biasa. sesuatu gitu Ada lah, satu, lupa bukannya aku. mau ngecek Bunda apa kabar gitu. Oh, iya. Makasih loh kak. Kakak juga enggak. Ini nyebelin banget sih takut. kamu. Kayak, You're so mean to me. kok Enggak, yang pasti itu kan langsung pisah-pisah terus Iya. nggak ketemu. Itu benar-benar yang langsung ya Allah, Bunda harus gimana? Bunda nggak tahu, Bunda ngerasain pokoknya. Nah, lama-kelamaan saya berpikir terus ya mungkin itu ilham dari Allah ya. Malam-malam saya kebangun karena memang susah tidur karena panasnya tinggi dan tidak boleh minum antibiotik sama sekali. Semuanya benar-benar yang herbal, berjemur, hanya itu aja, nggak ada obat-obat yang lain tuh nggak ada. Karena bertahap, ketika panas itu sudah hilang dan saya juga nggak bisa ngerasain rasanya makanan seperti apa, asin, asam, pedas, manis, itu saya nggak bisa ngerasain. Jadi setiap hari ada asisten saya namanya Ayu, dia selalu kirim ke kamar gitu ya. Saya minta bakso gitu kan, saya lagi pengen bakso, kelihatan itu bakso tapi saya nggak bisa ngerasain rasanya bakso itu seperti apa. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak hilang rasa itu. Di situ saya drop lagi, terus saya drop. Akhirnya pada malam itu, kembali lagi pada malam itu, saya kayak ditegur gitu sama Allah. Mungkin selama ini saya ngerasa orang yang paling benar gitu ya, entah apapun di luar alam bawah sadar saya, mungkin saya sebagai istri, mungkin saya sebagai anak, mungkin saya sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai teman, sebagai sahabat gitu. Karena memang dari dulu, dari semenjak saya berhijab, yang saya pernah mimpi meninggal itu, setiap apapun yang Allah kasih, baik itu kebaikan atau yang tidak sesuai dengan kemauan saya gitu, saya selalu membaca gitu, selalu ikro gitu. Ini apa ya maksudnya Allah ya, saya dikasih ini, baik itu kebahagiaan ataupun tidak kebahagiaan gitu. Ini apa ya maksudnya Allah. Nah malam-malam itu saya berpikir, ini kalau saya gini terus gitu ya, saya nggak akan sembuh gitu. Kalau saya terus berpikir, wah gue mati nih, wah gue tambah sakit nih, wah gue nggak bisa sembuh nih dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif terus di otak saya. Akhirnya saya mikir di dalam malam itu saya ngambil wudhu, saya sholat taubat, terus istiqoroh, pokoknya segala sholat sunnah saya kerjakan karena waktu itu belum waktunya tahajud kan. Terus di situ saya berpikir gitu, aku harus berubah. Karena alhamdulillah saya juga udah pernah ikut kelas-kelas yang di ESQ Pak Regi Nanjar. Pagi, di era seperti ini, yaitu
pandemi COVID-19, manusia bisa dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang beruntung. Yang kedua adalah golongan yang merugi. Yang beruntung itu pun bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah dia sehat, selamat, tidak terkena COVID, lalu dia bersyukur dan kemudian dia mendekat kepada Tuhan dan menjadi orang baik. Yang kedua, dia terkena COVID, lalu sembuh. Kemudian dia bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya menjadi orang yang sangat baik. Yang ketiga, dia terkena COVID, lalu meninggal dunia. Tetapi meninggal dunianya husnul khotimah, diterima oleh Tuhan. Nah, sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang yang merugi. Dia sehat, selamat, tetapi dia lupa kepada Tuhan dan akhirnya menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua adalah dia terkena COVID, lalu sembuh dan kemudian selamat, tetapi dia lupa kepada siapa yang menolongnya, yaitu Tuhan, dan sifatnya menjadi lebih buruk lagi. Yang ketiga, dia terkena COVID, lalu ia menderita, tetapi sifat buruknya keluar dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, karena itu kita harus paham bahwa Tuhan itu berbicara kepada manusia dengan 4 cara. Pertama, melalui kitab-kitabnya. Kedua, melalui nabi dan rasulnya. Ketiga, melalui alam semesta yang dihamparkannya. Dan yang keempat, melalui kejadian-kejadian termasuk COVID-19 yang sedang diuji cobakan kepada manusia sebagai ujian. Itulah sebabnya manusia harus mampu memahami 3 pertanyaan dasar dalam spiritualitas. 1, siapa kita? 2, di mana kita? 3, mau kemana kita? Ini adalah catatan-catatan Anissa Pari ketika aku sebulan isoman di rumah sendiri. Aku benar-benar ikro. Jadi ini catatan-catatan aku berdasarkan semua ilmu-ilmu yang sudah Pak Ari titipkan melalui ISQ. Ini aku catat semua di sini. Masya Allah tuh, kembali ke fitrah. Dan yang paling lagi aku, Masya Allah, nih tanggal 16 April 2020, ini catatannya Anissa nih. Allah berbicara menyampaikan melalui 4 yang seperti tadi Pak Ari berikan videonya. Ini udah Anissa catat Pak Ari, karena waktu itu tanggal 24 Maret 2020 aku dinyatakan positif. Jadi selama sebulan ini yang aku lakuin. Siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, insya Allah kita bisa menjadi manusia-manusia yang rahmatan lil alamin ya Pak, yang kembali ke fitrahnya Allah dan tahu tujuan kita ini apa. Makasih banyak Pak Ari atas ilmu-ilmunya. Masya Allah, senang banget aku. Saya ikut NLP, saya ikut coaching, saya ikut semua yang ada di ISQ. Saya mikir, buat apa ilmu itu saya ikutin tapi saya tidak action gitu, saya tidak melakukannya gitu kan. Akhirnya udah saya lakuin. Oh, NLP, saya harus apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, itu saya mesti baik, mesti positif terus gitu. Itu yang saya lihat. Terus coaching juga seperti itu. Semua yang saya lakukan pada saat sakit itu gitu ya, saya ngerasa bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Udah, saya ingat itu lagi. Saya pikir kalau saya terus-terus seperti ini, kasihan anak-anak, kasihan suami saya. Karena setiap saya cek masih positif. Saya udah diurusin lah ya gitu, udah diperhatiin sama Mas Sultan, sama anak-anak nggak ada yang tahu. Jadi pada saat ya saya sakit itu yang tahu hanya dokter yang dikirim dari keluarga Bunda Eno, terus suami aku, Sultan, sama aku. Udah, mamaku aja nggak aku kasih tahu, kakak-kakak aku nggak aku kasih tahu. Bunda kan harus ngikutin apa kata imam. Mesti ayah bilang udah, anak-anak kalau tahu, takutnya nanti anak-anak panik. Tapi dari 10 hari, setelah 10 hari itu ayah sempat datang ke kamar, so ayah peluk Bunda langsung, kamu sehat. Oh my God, true love. Allah itu maha indah, Allah itu maha baik,
Percaya deh, Allah kasih kita penyakit ini karena Allah tahu kita mampu. Dipencet tombol like-nya, Like, komen di bawah yang banyak, comment, share. pokoknya subscribe. Jangan lupa subscribe Subscribe channel Keluarga Sultan. subscribe. Mantap.